Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni, channel belajar. Sebelum menonton video ini, silakan subscribe dan like, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Baiklah anak-anak, hari ini berjumpa kembali ya dengan Ibu. Hari ini kita akan membahas tema 1 ya, hidup rukun. Subtema ke-1 juga, hidup rukun di rumah, untuk pembelajaran 3 dan 4 oleh Ibu Yuni Sulistiawati SPD. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menemukan ungkapan dalam sebuah teks lagu. Yang kedua, siswa dapat memahami tentang lambang bilangan dan nama bilangan. Ketiga, siswa dapat memahami tentang kuat dan lemah tekanan pada sebuah lagu. Selanjutnya kita perhatikan ya, sebuah lagu yang kemarin anak-anak sudah pelajari tentang peramah dan sopan, ciptaan dari Pak Dal ya. Baik, kita lihat syairnya ya. Bukannya congkak, bukannya sombong. Ya, bukannya congkak, bukannya sombong. Ini adalah sifat yang tidak baik ya sayang ya. Congkak dan sombong itu hampir sama ya. Itu tidak perlu anak-anak tiru. Adapun ungkapannya di sini ya adalah tinggi hati. Sehingga ya, tinggi hati artinya bisa congkak, bisa juga sombong. Kita lihat ya selanjutnya, yang disayangi handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong ya. Di teks ini tidak ada ungkapan ya, arti untuk ungkapan ya. Dan yang terakhir kita lihat rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, ini bisa ada sebuah ungkapan yaitu cepat kaki ringan tangan, di mana artinya adalah cepat kaki itu rajin bekerja, ringan tangan, peramah dan sopan. Selalu menolong ya, menolong orang yang membutuhkan. Dan sifat yang seperti ini ya, dari ungkapan cepat kaki ringan tangan ini adalah hal yang baik untuk ditiru oleh anak-anak sekalian ya, dibandingkan dengan tadi ya, ungkapan tinggi hati. Bisa anak-anak lihat ya, tinggi hati tadi yang tidak perlu kita tiru, tetapi yang harus kita tiru adalah rendah hati ya, lawan kata dari tinggi hati, yang artinya adalah tidak sombong ya. Sombong sendiri sama dengan tinggi hati dan besar kepala ya anak-anak, seperti itu. Baik, selanjutnya anak-anak memperhatikan ya dari lagu tadi tentang kuat lemahnya tekanan pada lagu ya. Nah, bisa anak-anak perhatikan di sini ya, teks bacaan Ibu ada yang hurufnya tebal, ada juga yang tipis. Dimana untuk yang huruf tebal ya, itu tekanannya lebih kuat, seperti itu. Sementara untuk yang tulisannya tipis, tekanannya lebih lemah ya. Silakan anak-anak coba dengan menggunakan tepuk ya. Kita coba. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Oke ya, silakan nanti anak-anak mencoba latihan sendiri ya, untuk mengetahui kuat lemahnya tekanan pada sebuah lagu ya, terutama lagu yang ada di bawah tadi ya, pada layar anak-anak.
Selanjutnya anak-anak, kita lihat ya. Di sini Mutiara dan Udin ya. Kalau Udin itu suka sekali dengan membaca buku ya. Sama dengan Mutiara, dan Udin mendapatkan hadiah. Di situ bajunya tertera angka 232. Nah, ini adalah kita sebut dengan lambang bilangan ya. Bisa anak-anak perhatikan 232 itu berasal dari 200 ya. Kubusnya di situ ratusan ditambah dengan yang puluhan 30 ditambah lagi yang satuannya 2 sehingga jumlahnya adalah 232. Atau ya 232 ini sebagai lambang bilangan dibaca dengan 232. Itu nama bilangannya 232 ya. Selanjutnya kita lihat yang bagian bawah. Di situ ada kubus ratusan ya. Jumlahnya ada 3 sehingga bernilai 300. Ditambahkan lagi di sebelahnya ada tumpukan kubus 4 di mana satu tumpukan itu berjumlah puluhan sehingga jumlahnya 40. Dan yang di sampingnya lagi ada tumpukan kubus berjumlah 5. Sehingga kalau kita jumlahkan, perhatikan anak-anak ya. Anak-anak kalau seandainya jumlah atau menjumlahkan ya, menjumlahkan angka yang sudah terdiri dari ratusan, puluhan dan satuan, tinggal anak-anak tuliskan langsung saja angka di awalnya. 300 angka awalnya 3. Kemudian 40 angka awalnya 4 dan 5 angka awalnya 5 itu sebagai satuan. Sehingga tuliskan hasilnya dengan 345. Dan 345 ini adalah lambang bilangan ya anak-anak ya. Kita sebut dengan lambang bilangan atau angka ya. Nah, ini dibacanya adalah 345. Bacaan tadi kita sebut dengan nama bilangannya 345 seperti itu ya. Ibu lanjutkan. Di sini ada sebuah permainan anak-anak. Bisa anak-anak hitung jumlah kubusnya ya sebelah kiri. Ya, yang sebelah kiri atas ya jumlah kubusnya itu adalah tumpukan ratusan yang berjumlah ada 8 ya anak-anak. Yang di bawahnya jumlah kubus ratusan juga ya jumlahnya ada 7 sehingga nilainya 700. Yang di atas tadi jumlahnya adalah 800. Kemudian yang bagian bawah anak-anak ada tumpukan kubus ya. Tumpukan kubus itu berjumlah 3 di mana satu tumpukannya adalah puluhan ya, ada 10 jumlahnya. Sehingga kita sebut dengan puluhan, ada 3 maka jumlah seluruhnya 30. Sementara yang di bawahnya ada lagi ya tumpukan kubus puluhan, ada 2 jumlahnya sehingga 20. Selanjutnya di sini ada tumpukan buku ya, jumlahnya ada 5 ya anak-anak ya. Dan yang terakhir di situ ada jumlah kubus ya, ada 3. Nah anak-anak nanti kita akan belajar memasangkan ya, memasangkan kubus-kubus tadi dengan jumlah atau dengan lambang bilangan yang ada di sebelah kanan. Kita lihat ya. Nah, kita lihat yang pertama dulu. Yang pertama ada angka yang sebelah kanan ya. 725. 725. Kita lihat garisnya menggunakan warna merah. Maka yang masuk ke dalam 725 kubusnya adalah kubus yang ratusan berjumlah 7 sehingga 700. Kemudian tumpukan puluhan yang jumlahnya adalah 20. Dan yang terakhir adalah tumpukan kubus yang berjumlah 5. Sehingga 3 kubus tumpukan itu masuk ke dalam yang 725. Selanjutnya yang kedua ya, di sini ada 825. Ibu gunakan garis berwarna biru. Nah, 800 di situ ada tumpukan kubus yang ratusan jumlahnya 8 sehingga
800. Ibu tarik garis ke angka 825. Yang kedua kita cari yang 20-nya dulu. Nah, 20-nya ada tumpukan yang puluhan berjumlah 2 sehingga 20 nilainya. Ya, kita tarik garis ke angka 825 dan yang terakhir adalah jumlah kubus 5. Ya, sehingga kita tarik yang jumlah kubusnya 5 itu dengan garis warna biru ya, sehingga ada 3, ratusan, puluhan, dan satuan. Dan yang terakhir di sini ada 723. Kita tarik garis dengan warna kuning ya. 700. Ya, silakan anak-anak perhatikan ya dengan warna kuning. Selanjutnya di sini anak-anak bisa memperhatikan gambar ya, di mana ada Mutiara dan Udin ya. Mutiara di sini rajin sekali membaca buku ya, sehingga tumpukan bukunya banyak dalam rak bukunya. Nah, di sini Udin telah meminjam bukunya. Sehingga Udin mengucapkan, "Terima kasih ya Kak, aku boleh meminjam buku Kakak." Dan kakaknya Mutiara menjawab, "Sama-sama Dik." Kemudian Udin berkata kembali, "Aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar." Dan kakaknya Mutiara menjawab, "Wah, hebat kamu Dik." Nah, yang perlu anak-anak perhatikan adalah ungkapan terima kasih ya. Apabila anak-anak telah ditolong oleh orang lain, maka ungkapkan terima kasih, seperti itu. Dan yang kedua di sini ada ungkapan kutu buku. Ada yang tahu anak-anak kutu buku itu apa ya? Ya, kutu buku itu bukan kutunya buku ya, tetapi rajin membaca buku sehingga menjadi anak yang cerdas dan pintar, seperti itu. Itu ya teks bacaan, gambar ya, gambar percakapan yang ada pada layar. Selanjutnya di sini diceritakan bahwa Udin dan Mutiara rajin membaca buku. Udin sudah membaca bukunya sampai dengan halaman 21. Kita jabarkan dulu ya. 20-an itu adalah 20, kemudian satu satuan adalah 1. Kemudian kita jumlahkan dengan tanda tambah, jumlahnya adalah 21. Sehingga dapat disimpulkan 21 itu terdiri atas 20-an, 1 satuan ya. Sehingga 21 sama dengan 20-an ditambah 1 satuan. 21 sama dengan 20 tambah 1. Perlu anak-anak ingat ya, angka yang terakhir ya, di sini angka 1 itu sebagai tempat satuan karena jumlahnya 1 yang terakhir. Kemudian di sini ada yang kedua, angka 2 di situ sebagai tempat puluhan ya. Jadi ada satuan dan puluhan, di mana urutannya adalah puluhan dulu baru satuan yang terakhir, seperti itu. Selanjutnya dalam sebuah ceritanya Mutiara itu sudah sampai membaca bukunya itu sampai halaman 121. Kita jabarkan dulu ya. Nah, di sini ada tumpukan kotak. Jumlahnya adalah ratusan, tapi hanya 1, sehingga jumlahnya keseluruhan adalah 100. Kemudian ditambahkan dengan tumpukan kubus yang 20 yang puluhan, jumlahnya 2 di situ sehingga nilainya 20, ditambah lagi 1 ya. Keseluruhan setelah dijumlah adalah 121. Dari gambar tersebut maka bisa ditarik kesimpulan bahwa 121 terdiri atas 1 ratusan, 2 puluhan, 1 satuan. 121 sama dengan 1 ratusan ditambah 2 puluhan ditambah 1 satuan. Sehingga 121 sama dengan 100 ditambah 20
ditambah 1. Silahkan anak-anak perhatikan di sini 121 ya. Kita belajar tentang tempat dan nilai. Kita lihat angka 1. Angka 1 di tempat satuan, maka nilainya 1. Angka 2 itu berada di tempat puluhan, sehingga nilainya 20. Dan angka 1 yang pertama itu di tempat ratusan, nilainya 100. Ya, seperti itu. Tempatnya di mana, kemudian nilainya berapa. Silahkan anak-anak perhatikan ya. Baik, selanjutnya anak-anak tugas hari ini ya. Yang pertama, tuliskan lambang bilangan ya. Lambang bilangan itu atau biasa anak-anak menyebut dengan angka. Di sini ya nomor 1 117. Kemudian yang nomor 2 266. Ya, untuk nomor 2 bagian ke-1. Untuk bagian kedua, untuk tugas hari ini menulis nama bilangan berikut. Nah, namanya atau dibacanya apa nih? Angka 632 dan angka 784. Silahkan anak-anak jawab ya di dalam buku tulis ya anak-anak ya. Selanjutnya anak-anak, yang ketiga tugasnya adalah tulislah kalimat yang mengandung ungkapan ya menggunakan huruf tegak bersambung. Kalimatnya 2 saja. Yang ke-1 tinggi hati ya, di situ terdapat kata tinggi hati, dan yang kedua terdapat kata cepat kaki ringan tangan. Dan mohon maaf, di situ adalah bagian yang keempat, menyanyikan kembali lagu Pramah dan Sopan. Perhatikan isi lagunya, nyanyikan dengan menggunakan tepuk yang tadi sudah Ibu contohkan. Tunjukkan bagian kuat dan lemahnya lagu. Untuk yang keempat, perlu anak-anak ketahui, silahkan ini sebagai latihan anak-anak ya. Jadi tidak ada yang ditulis di dalam buku tulis ya. Hanya bagian ke-1, ke-2, dan ke-3 saja. Mungkin itu ya anak-anak untuk pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Sekian. Selamat belajar dan jaga kesehatan. Study hard and be yourself. Sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.